Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan salawat dan salam itu pun tercurah pula kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan dan anak-anakku sekalian, andaikan ada sebuah ladang, kemudian ladang itu kita tanami dengan tanaman padi. Dan bagaimana agar padi itu dapat tumbuh dengan subur? Bagaimana agar padi itu dapat menghasilkan padi yang berkualitas baik? Tentu banyak hal yang dapat kita lakukan dengan ladang itu. Dari mulai pengairan yang cukup, diberikan pupuk, dihindarkan dari segala hama, dan lain sebagainya. Nah, kalau saja, andai saja ladang itu kita analogikan sebagai bulan Ramadan, dan ibadah saum adalah sebagai tanaman padinya, maka bagaimana agar ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat tumbuh dengan subur, berjalan dengan lancar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus melakukan berbagai hal untuk menguatkan ibadah saum itu. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Di situ dicantumkan dengan penuh perhitungan. Berarti untuk menguatkan agar ibadah saum kita, ibadah puasa kita berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibadah-ibadah lain yang menunjang ibadah saum itu. Oleh karenanya, saya mengistilahkan dengan 10 pohon ibadah di bulan Ramadan sebagai penunjang, sebagai penguat ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Apa saja 10 pohon ibadah itu? Yang pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua, takjilul iftar, menyegerakan ketika kita berbuka. Yang ketiga, qiyamul Ramadan, atau kita kenal dengan salat tarawih. Yang keempat, tilawatul Quran atau tadarus Al-Quran. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, memperbanyak amal-amal soleh lainnya. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Dan yang kedelapan, membayar zakat. Kesembilan, itikaf. Dan yang kesepuluh, taharrau al-lailatul qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Kita masuk kepada pohon ibadah yang pertama, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Pertanyaan kita, kenapa kita harus makan sahur? Para ulama sudah sepakat bahwa makan di waktu sahur
untuk menjelang ibadah puasa kita adalah menjadi kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan demi kebaikan yang telah Allah turunkan kepada kita. Kebaikan dan kebaikan yang Allah tetapkan kepada kita. Itu yang disebut dengan barokah. Lalu ada pertanyaan. Buat apa saya bangun di waktu sahur? Sementara makanan juga tidak ada. Buat apa saya bangun di waktu sahur? Sementara perut saya juga masih kenyang. Yang paling penting adalah bukan makan. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian sampai meninggalkan bangun di waktu sahur, walaupun hanya seteguk air. Karena malaikat-malaikat akan turun ke langit bumi untuk menyampaikan salawat kepada kalian. Nah, berangkat dari hadis ini, rekan-rekan dan anak-anakku sekalian, bahwa bangun di waktu sahur bukanlah sekedar makannya. Yang penting adalah bangunnya. Mau ada makanan atau tidak, mau masih kenyang atau tidak, yang penting bangun. Karena dengan bangun di waktu sahur, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Nah, kenapa kita harus mengakhirkan waktu sahur? Ini juga menjadi kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Agar kita terjaga hingga waktu subuh. Dan mengakhirkan waktu sahur ini adalah bagian daripada akhlak dari para nabi. Imam At-Tabrani mengatakan, salasin akhlakun nubuwah. Di antara 3 akhlak para nabi adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan waktu sahur, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita berdiri di waktu sholat. Ini jelas. Mengakhirkan waktu sahur adalah bagian dari kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan oleh rekan-rekan dan anakku sekalian, apabila kita sahurnya kemalaman, sahur jam 2 pagi, sahur jam 3 pagi, sementara waktu subuh masih panjang. Tentu saja kita masih dalam keadaan ngantuk. Walaupun sudah dikuat-kuatkan agar tidak tertidur mata kita, sudah nonton OPJ yang lucu, sudah nonton apapun agar kita tetap terjaga, tetap kita dalam keadaan ngantuk. Akhirnya kita tertidur. Yang akibatnya kita kesiangan sholat subuh. Kenapa kita harus mengakhirkan waktu sahur? Agar kita tetap terjaga hingga waktu subuh. Yang kedua, takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Nah, ini juga menjadi kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang menganggapan kalau saja buka di waktu maghrib itu berpahala, apalagi kalau berbukanya di waktu isya. Itu anggapan yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyetapkan bahwa puasa itu adalah jaraknya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan saum adalah nahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Bahkan saya sarankan kalau ketika menjelang berbuka puasa, 5 menit sebelum adzan maghrib berkumandang, kita sudah ada di hadapan hidangan berbuka kita. Karena waktu itulah waktunya diijabah doa-doa kita. Pada waktu itulah kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan.
ketika azan maghrib berkumandang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan meneguk air putih, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia teguk air putih. Kemudian dia berdoa, zahabat doma'u waftallatil uruku wastabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, tenggorokan telah basah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil beberapa butir korma yang tentu saja jumlahnya harus ganjil, 1, 3, 5. Bagaimana dengan kita? Kalau tidak ada korma, silakan ganti dengan makanan-makanan yang lain. Boleh dengan sirup, boleh dengan cendol, boleh dengan kolak, boleh dengan sop buah dan lain sebagainya. Atau makanlah dengan makanan yang ada, yang kita miliki. Seperti kebiasaan orang Sunda, kalau tidak ada gorengan, kayaknya tidak afdol berbuka puasa itu. Silakan, boleh dengan bakwan, boleh dengan cireng, boleh dengan apalagi gehu, boleh dengan risol dan lain sebagainya. Yang penting berbukalah dengan apa yang kita miliki. Tidak harus kurma, tidak harus hal yang manis-manis saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan selesai sholat maghrib, kemudian makan, dan makannya pun sekedarnya. Jangan sampai kebanyakan. Kenapa? Karena di hadapan kita ada ibadah berikutnya, yaitu Qiyam Ramadan. Apalah jadinya bila kita makan sekenyang-kenyangnya, menjadikan diri kita malas untuk berangkat melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan atau ibadah sholat tarawih. Nah, rekan-rekan dan anak-anakku sekalian, 2 hal dari pohon ibadah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dapat menguatkan, melancarkan ibadah saum kita, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.